Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa kelas 8 yang berbahagia. Pada video kali ini kita akan belajar cara menyusun persamaan garis lurus jika diketahui beberapa unsur. Simak penjelasannya ya. Materi kelas 8 pertemuan ke-12 yaitu masih tentang persamaan garis lurus. Kali ini kita akan mempelajari cara menyusun persamaan garis lurus. Yang pertama, persamaan garis jika diketahui bergradien M dan melalui sebuah titik X1, Y1. Yang kedua, kita menyusun persamaan garis yang melalui dua titik A, X1, Y1 dan titik B, X2, Y2. Nah, untuk yang pertama, menyusun persamaan garis jika diketahui bergradien M dan melalui sebuah titik X1, Y1, rumus yang kita gunakan adalah ini, yaitu Y kurangi Y1 sama dengan M dikali X kurangi X1. Apa itu M? M ini adalah gradien, kemudian X1, Y1 adalah titik yang dilaluinya. Nah, sebagai contoh, tentukan persamaan garis yang bergradien 3 dan melalui titik negatif 2, negatif 3. Sebelum mengerjakan, kita tuliskan dulu yang diketahui. Diketahui M atau gradiennya tadi adalah 3. Kemudian titiknya X1, Y1 yaitu negatif 2, negatif 3. Maka nilai X1-nya min 2, nilai Y1-nya adalah negatif 3. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Y kurangi Y1 sama dengan M dikali X kurangi X1. Nilai Y ini tetap, nanti untuk membentuk persamaan garis, Y-nya tetap, Y1 tadi nilainya adalah negatif 3, berarti Y, terus tanda kurang ini, terus nilai Y1, karena negatif maka kita beri kurung ya, kurangi min 3 sama dengan nilai M-nya 3, X ini tetap, dikurangi, kemudian nilai X1-nya kita masukkan yaitu negatif 2. Kemudian di sini ada yang dua tanda, min ini kita jadikan satu tanda dulu, yaitu min ini menjadi plus ya atau tambah, berarti Y tambah 3 sama dengan 3 dikali X tambah 2. Kemudian ini kita kalikan dulu. Ingat yang di dalam kurung ini tidak sejenis, tidak bisa dijumlah. Kita kalikan dulu 3 dengan X tambah 2 dengan menggunakan sifat distributif. 3 dikali X, 3 dikali 2. Sehingga diperoleh Y ditambah 3 sama dengan 3X ditambah 6. 6 ini dari 3 tambah 2. Kemudian kita pindahkan positif 3 di sini ke ruas kanan, agar nanti persamaan garisnya berbentuk Y sama dengan MX ditambah C. Ruas kiri harus sama dengan Y saja. Maka plus 3 kita pindah ruas menjadi min 3, sehingga Y sama dengan 3X ditambah 6 kurangi 3. Yang sejenis adalah tambah 6 kurangi 3. 6 dikurangi 3 adalah positif 3. Sehingga persamaan garisnya Y sama dengan 3X ditambah 3. Contoh kedua, tentukan persamaan garis yang bergradien negatif 2/3 dan melalui titik 3,0. Ini masih sama dengan yang tadi, hanya saja gradiennya berbentuk pecahan. Kita tuliskan dulu yang diketahui, M atau gradien tadi adalah min 2/3. Titiknya X1, Y1 itu ini 3,0, berarti nilai X1-nya 3. Y1-nya 0. Kita masukkan dalam rumus persamaan garis ini. Y kurangi Y1 sama dengan M dikali X kurangi X1. Y dikurangi Y1-nya 0 sama dengan M-nya min 2/3 dikali X kurangi X1-nya 3. Positif ya, tinggal kita masukkan, berarti X kurangi 3. Kemudian sampai sini kita gunakan perkalian silang. Penyebut ini, 3 ini kita kalikan ke ruas kiri, sehingga 3 dikali Y kurangi 0 akan sama dengan min 2 dikalikan X kurangi 3. Nah, di sini tinggal kita jabarkan menggunakan sifat distributif. 3 dikali Y itu 3Y, 3 dikali 0 itu 0,
sama dengan min 2 kali X min 2X, negatif 2 dikali negatif 3 adalah positif 6. Dikalikan semuanya gini ya, min 2 kali X min 2X, min 2 kali min 3 positif 6. Kemudian di sini kita bentuk ke dalam AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Kita buat dalam bentuk itu. Berarti min 2X kita pindah ruas ke kiri menjadi positif 2X tambah 3Y ini tetap plus 6 kita pindah ruas menjadi 2X tambah 3Y kurangi 6 sama dengan 0. Jadi persamaan garis lurusnya adalah 2X tambah 3Y kurangi 6 sama dengan 0. Untuk menyelesaikan atau membentuk persamaan garis, hasil akhirnya mau dirubah ke bentuk Y sama dengan MX ditambah C ataupun AX tambah BY tambah C sama dengan 0, itu nilainya sama saja, tinggal cari yang termudah, mau dibawa ke bentuk yang mana, Y sama dengan MX ditambah C ataukah AX ditambah BY tambah C sama dengan 0. Di sini memang dibentuk ke dalam AX tambah BY tambah C sama dengan 0, karena jika dibentuk Y sama dengan nanti mengandung pecahan, maka kita bentuk AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Berikutnya kondisi yang kedua, kita membuat persamaan garis jika diketahui dua titik. Berarti persamaan garis yang melalui titik A X1, Y1 dan titik B X2, Y2. Rumus cara membuat persamaan garisnya adalah ini, Y kurangi Y1 per Y2 kurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Saya ulangi, Y kurangi Y1 per Y2 kurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Contoh cara menentukan persamaan garis yang melalui dua titik sebagai berikut. Tentukan persamaan garis yang melalui titik P min 4,7 dan titik Q min 3, min 1. Kita uraikan dulu titik-titiknya. P min 4,7 berarti nilai X1 nya min 4, Y1 nya 7. Kemudian titik Q negatif 3, negatif 1 berarti ini X2, Y2 ya. Berarti X2 nya negatif 3, Y2 nya adalah negatif 1. Kita masukkan ke dalam rumus ini melalui dua titik, Y kurangi Y1 per Y2 kurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 kurangi X1. Tinggal kita masukkan Y dikurangi Y1 nya 7 per Y2 nya min 1, ini kita masukkan min 1 kurangi 7 sama dengan X dikurangi nilai X1 min 4 per X2 kurangi X1, X2 nya min 3 kurangi X1 nya min 4. Di sini ada yang dua tanda berjejer, kita jadikan 1, dikurangi negatif berarti menjadi tambah, sehingga menjadi Y kurangi 7 per, ini kita selesaikan, negatif 1 kurangi 7 yaitu negatif 8 sama dengan X tambah 4 per negatif 3 ditambah 4. Kita selesaikan dulu yang negatif 3 ditambah 4. Yang depan tetap Y kurangi 7 per negatif 8 sama dengan X tambah 4 per negatif 3 ditambah 4 yaitu positif 1. Kemudian di sini kita kalikan silang. Kita kalikan silang sehingga menghasilkan 1 dikali Y kurangi 7 akan sama dengan negatif 8 dikali X tambah 4. Diingat Y kurangi 7 ini harus diberi kurung, X tambah 4 juga diberi kurung. Ini tadi hasil dari perkalian silang ya. Kemudian ini kita uraikan dengan sifat distributif. 1 kali Y itu Y, 1 kali min 7 itu min 7, negatif 8 kali X, negatif 8X, negatif 8 kali 4, negatif 32. Ingat, ini tadi diperoleh dari perkalian distributif, sifat distributif pada perkalian. 1 kali Y, 1 kali min 7, min 8 kali X itu min 8X, min 8 kali positif 4 itu min 32. Kemudian min 7 kita pindah ruas ke kanan, sehingga
menjadi Y sama dengan min 8X kurangi 32 ditambah 7. Kita selesaikan ini dulu yang sejenis. Negatif 32 ditambah 7, utang 32 dibayar 7, berarti masih utang 25 min 25. Sehingga persamaannya adalah Y sama dengan min 8X kurangi 25. Ini jika berbentuk Y sama dengan MX tambah C. Kalau mau dirubah ke bentuk AX tambah BY tambah C sama dengan 0, maka min 8X kita pindah ruas ke kiri, min 25 juga dipindah ruas ke kiri. Diperoleh 8X ditambah Y ditambah 25 sama dengan 0. Ini untuk bentuk AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Jadi persamaan garisnya adalah bisa Y sama dengan min 8X kurangi 25, bisa pula 8X tambah Y tambah 25 sama dengan 0. Berikutnya soal eksplorasi. Bagaimana jika yang diketahui itu gambarnya seperti ini? Jadi tidak disebutkan secara jelas gradiennya berapa, titik yang dilalui berapa. Nah, di sini adalah tentukan persamaan garis K. Kondisi garis K seperti ini. Nah, untuk menjawab soal tadi, kita harus mengidentifikasi dulu unsur-unsur garis K. Dari gambar ini tadi, apa yang bisa kita temukan? Yang pertama adalah gradiennya, bisa kita lihat dulu, garis K ini miring ke kanan ataukah miring ke kiri. Ternyata garis K miring ke kiri, maka nanti gradiennya adalah negatif. Kemudian menentukan gradien, kita tentukan komponen tegak dan komponen mendatar. Komponen tegaknya adalah ini, 4 satuan, komponen mendatarnya 2 satuan, sehingga gradien komponen tegak per komponen mendatar, karena tadi miring ke kiri maka negatif 4/2, sehingga gradiennya adalah negatif 2. Kemudian selain gradien, kita juga melihat titik yang dilalui garis K. Ini ada titik A, ini berkoordinat 0,4, kemudian ini kita namai titik B, dia berkoordinat 2,0. Dari informasi yang tadi tentang garis K, maka untuk menyusun persamaan garis K, kita bisa menggunakan dua cara. Cara yang pertama yaitu menyusun persamaan garis K jika diketahui gradien dan satu titik. Titiknya kita pilih salah satu, boleh A, boleh pula titik B. Di sini saya memilih titik B, 2,0. Maka kita tuliskan gradien garis K tadi adalah min 2, maka M sama dengan min 2. Kemudian titik B nya X1, Y1 itu 2,0, berarti X1 nya 2, Y1 nya adalah 0. Tinggal kita masukkan dalam rumus, Y kurangi Y1 sama dengan M dikali X kurangi X1. Kita masukkan Y nya tetap, Y1 nya 0, M nya min 2, X nya tetap, X1 nya 2, kemudian kita kalikan dengan sifat distributif. Yang ini Y dikurangi 0 tetap Y, yang ini min 2 dikali X kurangi 2, kita kalikan dengan distributif. Min 2 dikalikan X yaitu min 2X, min 2 dikali min 2 yaitu 4. Nah, ini tadi Y kurangi 0 itu Y. Kemudian tinggal kita kalikan, min 2 kali X min 2X, min 2 kali min 2 positif 4. Sehingga persamaan garis lurus dari garis K tadi adalah Y sama dengan min 2X ditambah 4. Berikutnya cara kedua untuk mencari persamaan garis K, kita ambil dua titik yang dilaluinya tadi, yaitu titik A 0,4 berarti X1 nya 0, Y1 nya 4, titik B 2,0 berarti X2 nya 2, Y2 nya 0. Kita masukkan dalam rumus ini, Y kurangi Y1 per Y2 kurangi Y1 sama dengan X kurangi X1 per X2 dikurangi X1. Tinggal kita masukkan nilai Y ini tetap, Y1 nya 4, Y2 nya 0, Y1 nya 4, X nya tetap, X1 nya 0, X2 nya 2, X1 nya 0. Kemudian kita sederhanakan dulu penyebutnya. Y kurangi 4 tetap karena tidak sejenis, 0 dikurangi 4 itu negatif 4, X dikurangi 0 ini X, 2 kurangi 0 ini 2. Kemudian sampai sini kita gunakan perkalian silang, 2 dikalikan Y kurangi 4, ingat ini harus dikurung, sama dengan
min 4 dikalikan X, sehingga 2 kali Y kurangi 4 sama dengan min 4X. Kemudian yang ini kita gunakan sifat distributif kembali, 2 kali Y itu 2Y, 2 kali min 4 min 8 sama dengan min 4X. Kemudian min 8 kita pindah ruas ke kanan sehingga diperoleh 2Y sama dengan min 4X ditambah 8. Kita lihat di sini kedua angka sama-sama bisa dibagi 2, maka kedua ruas kita bagi 2 agar nanti berbentuk Y sama dengan MX tambah C agar hasilnya sama dengan cara yang pertama. Kita bagi 2 semuanya, 2Y bagi 2 yaitu Y, min 4X bagi 2 yaitu min 2X, 8 bagi 2 yaitu 4. Sehingga persamaan garis K itu adalah Y sama dengan min 2X ditambah 4. Nah, ini untuk soal eksplorasi bisa menggunakan diketahui gradien dan 1 titik, bisa pula melalui 2 titik. Tinggal pilih yang menurut kalian lebih mudah yang mana, gunakan salah satu cara saja. Kesimpulan untuk hari ini, menyusun persamaan garis jika diketahui gradien dan 1 titik itu adalah Y kurangi Y1 sama dengan M dikali X min X1. Kemudian persamaan garis jika diketahui 2 titik berarti Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, jangan patah semangat untuk mencoba, walaupun ini aljabar, terus semangat. Semoga selalu diberi kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.